Kalau dibagi menjadi dua, halaman 9. Sing iki bahas tentang hukum akli. Jadi pembagian hukum itu jumlahnya ada 3. Hukum adalah menetapkan suatu perkara pada perkara atau menolak perkara pada perkara. Isbatu amrin li amrin au nabiyu an. Nah, pembagian hukum itu terbagi menjadi 3. Jadi nek Pak ndongeng hukum itu hukumnya apa? Harus ada 2 perkara dulu. Kalau cuma masih 1, maka tidak bisa kita tetapkan sebagai ketetapan hukum. Jadi umpama ini sholat luhur itu hukumnya apa? Jawabnya ya orang wajib. Lah terus orang wajib apa? Ya orang haram juga. Ya orang sunnah juga. Soalnya burung bisa nunggu masih 1 perkara. Sholat duhur hukumnya apa? Nah, harusnya sholat duhur hukumnya apa bagi siapa? Nah, bagi siapa? Nang kono termasuk 1 perkara. Jadi 2 perkara. Sholat duhur bagi orang selain Islam. Sing wajib ku yo sholat zuhur bagi orang Islam yang sudah balik dan berakal. Sing wis masuk waktunya. Sing ora ono maneh atau halangan. Itu baru hukumnya wajib. Tapi sih sholat ki hukumnya apa? Guru iso. Atau nek cara bahasa umumnya iki ya. Babi iki hukumnya apa? Burung iso hukum. Atau mangan babi iki hukumnya apa? Burung iso. Mangan babi bagi lah itu baru bisa. Jadi hukum itu harus menetapkan 2 perkara. 1 toh ora iso. Contohnya kayak sholat maghrib hukumnya apa? Dewe kudu jawabnya ya ora wajib. Dan ora wajib berarti ya ora haram juga. Soalnya urung iso. Lah terus hukum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Hukum syar'i itu menetapkan suatu perkara pada perkara yang berhubungan dengan khitabnya Allah pada orang mukallaf. Syar'i. Dan mukalafe sing hukum syar'i iki bisa ana sing mukalaf sing tadi yang biasa di omongke ana 4, ana mukalaf sing ana 3. Nek untuk action ya berarti mukalafe yo Islam, balik, berakal. Tapi untuk apa? Untuk masuk ke dalam agama Islam, mukalafe yo ana 4. Apa bae? Pertama, akil, balik, salamatul hissi, hulu, dakwah. Tapi begitu kita sudah Islam untuk melakukan sebuah perbuatan yang diperintah Allah, itu mukalafnya Islam, balik, berakal. Jadi seorang gawa bulu dakwah mana? Soalnya pati-pati Islam itu wis terkena dakwah. Lah nek hukum syar'i kuwi tidak lepas dari
berapa? 5 perkara. 5 perkaranya apa? Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Lagi orang sing double iki. Sing double ki apa? Wajib. Double nek kaya sunah ora double. Soalnya nanggono perintah Allah pada orang mukallaf iki judulnya amr atau perintah. Perintah Allah Ta'ala kepada orang mukallaf. Baik itu haram, baik itu makruh, baik itu sunnah, baik itu wajib. Iki tetap judulnya perintah. Saiki wae takon, nek kaya mendem arak ke diperintah ora? Diperintah apa? Mendem arak. Ngombe arak, keplek, diperintah ora? Diperintah. Soalnya nang kono ki apa? Berangkatnya dari amr. Itu tetap diperintah hanya perintah nang kono ana perintah untuk menjalankan, ana perintah untuk meninggalkan. Nek untuk menjalankan iki ana perintah sing saklek. Perintah sing tingkatan dhuwur lah. Kuwi jenenge perintah wajib. Jadi hukum wajib nang kono kowe menetapkan perintah Allah Ta'ala tapi kadar perintah itu besar. Engko ana perintah sing kadare kecil. Iki jenenge apa? Ana perintah untuk meninggalkan sing perintah untuk meninggalkan nang kono kadare besar. Itu namanya hukum haram. Nek kadare kecil itu namanya hukum makruh. Nek mubah iki tah ora molong ini bebas. Nah, terus yang wajib itu terbagi menjadi 2. Jadi perintah Allah Ta'ala walaupun kuwi tingkatan-tingkatan sing saklek, sing ekstrim, kadarnya besar. Sing kadarnya besar itu terbagi menjadi 2. Sama-sama wajib. Wajib apa? Ya syariat. Syariat, wajib syariat itu ada 2. Yang pertama wajib syariat yang pokok atau usul. Yang kedua wajib syariat yang cabang atau furu. Sama-sama wajib tapi beda. Nek sing usul iki apa? Wajib untuk mengerjakan yang apabila kita meninggalkan maka ketetapan hukum bagi kita adalah kafir. Ketetapannya kafir, ketetapan. Tapi kalau yang furu, kalau kita mengerjakan mendapatkan pahala, kalau kita meninggalkan mendapatkan dosa. Ini berbeda. Padahal sama-sama wajib. Sing usul atau pokok kalau sing furu itu beda. Ma idza tarakahu faqad kafar. Ini usul. Apabila kamu meninggalkan maka kamu benar-benar kafir. Tapi nek sing wajib furu apabila kamu meninggalkan ma idza tarakahu faqad aso. Hanya sebatas maksiat. Jadi nek maksiat itu kartunya kartu kuning, tapi nek kafir kartunya kartu merah. Ini perbedaan ngono. Sama-sama salah, tapi salah di dalam bidang akidah fatal. Tapi di dalam furu, syariat sing furu ora pati fatal, hanya sebatas maksiat. Umpama ngombe arak, nglakoni maksiat ngombe arak iki. Iki piye dihukumi kafir apa dihukumi maksiat? Maksiat.
mateni wong sisan. Kan parah kuwi. Mateni wong apa? Maksiat. Tapi nek ora iman karo Allah Taala dadine kafir. Itu sama-sama wajib, sama-sama diwajibkan oleh Allah Taala, tapi beda kadare. Iki masuk ana hukum syar'i, syar'i usul dan syar'i furu'. Nah, terus yang kedua adalah hukum akli. Menetapkan suatu perkara pada perkara yang tidak membutuhkan uji coba yang berulang. Jadi nek kaya akal kuwi untuk menetapkan hukum wajib, mustahil, jaiz, ora perlu membutuhkan proses uji coba yang berulang-ulang. Contohnya adanya menempat bagi si benda itu hukumnya apa? Wajib. Iki Pak Di apa? Cacak merangi. Jajalah benda menempat merangi. Orang perlu. Akal saling berbicara. Jadi tiap benda itu pasti menempat. Mustahilnya tidak. Nah, ini wis dibahas tentang pengertian dari wajib, mustahil, jaiz. Cara gampange, nek wajib kuwi apa? Wajib kuwi sesuatu yang akal menerima adanya tok. Nah, iki sing aran wajib. Akal nerima onone tok. Longkone ora diterima. Itu adalah wajib. Lah nek mustahil, ya sebaliknya. Akal nemune ora anane tok. Balik onone ora diterima. Iki mustahil. Lah terus jaiz kuwi yo boleh-boleh saja. Akal menerima ada atau akal menerima tiada itu sah. Onone diterima, ora onone ya diterima. Tetapi di masa yang berlawanan. Contoh kaya benda ke kudu obah apa ora, Iwan? Benda ke kudu obah apa ora? Ora. Benda ke kena bae obah, kena bae anteng. Maksudnya orang kudu, tidak harus kalau benda itu gerak. Boleh saja gerak, juga boleh saja diam. Tetapi di masa yang berlawanan. Dalam artian ditemukan sifat geraknya pada si benda, maka tidak ditemukan sifat diamnya pada si benda. Anggur dewe nemune gerak nih, maka hilang sifat. Nah, kita menemukan benda itu diam, maka benda itu hilanglah sifat gerak. Jadi salah siji. Angger sing netep nang kono kok diam, maka geraknya hilang. Angger sing netep nang kono gerak, maka hilangnya diamnya hilang. Oh, jadi nek kaya jaiz ki sik boleh-boleh saja. Terus wajib itu terbagi menjadi dua bagian. Iki wajib menurut akal. Apa bae? Yang pertama adalah wajib akli daruri. Terus yang kedua adalah wajib akli nahri. Wajib ki jumlahe ono loro. Sing pertama daruri, sing kedua nadhari. Penggambarannya wajib akli daruri itu seperti menempatnya si benda atau jirim pada ruangan antara langit dan bumi. Secukup ukuran jirim itu sendiri. Sebab dinamakan wajib akli daruri karena setiap akal bisa menemukan hal
ini bahwa setiap ada jirim atau benda pasti ada tempatnya. Dan juga untuk mengetahui hal itu tidak perlu dipikir dan tidak perlu menghadirkan dalil. Wajib akli itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wajib akli apa? Daruri. Jadi akal kita untuk menetapkan hukum wajib orang perlu menghadirkan dalil. Orang perlu dipikir. Yang kedua wajib akli nalgori. Seperti wajibnya kidam bagi zat dan sifat-sifat Allah. Maksudnya wujud Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak ada permulaannya. Sebab dinamakan wajib akli nalgori karena tidak setiap akal bisa menemukan hal ini. Bahwa pemikiran akal bisa mengerti hal ini setelah meneliti dan menemukan dalilnya. Jadi, yang pertama wajib menurut akal sing apa? Daruri. Sing kedua wajib akli nalgori. Sing wajib akli pertama yaitu daruri, maksudnya akal menetapkan hukum wajib sing ora perlu di contohnya apa contohnya? Menempat atau manggone si benda. Contohnya HP, iki HP, iki HP. HP iki manggon atau menempat. Jadi bahasa menempat tok wis umum. Saiki apa takono? Benda ke wajib menempat apa mustahil menempat? Ini sih urung bisa dijawab ini. Wajib benda kuwi menempat secukupnya atau menempat manggon secukup ruang, iki wajib. Ngono benda kuwi mustahil menempat bisa. Kan biasanya contohnya kan wajib benda ke menempat. Mustahil ora menempat. Tapi ki ono wajib menempat ya mustahil menempat. Ono. Ndelok apa buntute. Maksudnya menempat kuwi umum. Jadi wajib menempat secukup ruang. Mustahil menempat tidak secukup ruang. Biasanya menempat yang tidak secukup ruang itu contohnya kaya kebu ning keler. Kebu mlebu ning keler kuwi piye hukume? Mustahil. Apa jaiz? Mustahil. Berarti nek Allah menghendaki ora iso. Dia ndelok kadane. Jadi kebu masuk neng kanan ke hukum apa? Wajib, mustahil apa jaiz? Kene aja langsung jawab. Kudune takok maneh karo si penanya. Maksudnya kebu sing gedhe sakmono karo keler sing cilik iki, apa kebune kena dijilikke kelere iso digedhekke? Enggak kuwi. Ya bebas. Oh ya berarti jaiz ya. Nanti bebas. Allah Ta'ala nek menghendaki kebu masuk ning keler ya sah, kebune dijilikke masuk ning keler. Tapi nek kebu sing gedhi sakmono karo keler sing cilik semene, ya kebu masuk ning keler sing cilik ya hukume mustahil. Lah nek Allah berkehendak bisa ora? Ya kehendak Allah Ta'ala dan kudratnya Allah Ta'ala ora berhubungan karo sing mustahil. Aja jawab mampu atau ora mampu, tapi ya Allah Ta'ala kuwi kudrat iradate ora berhubungan karo wajib dan mustahil. Hubungane karo mungkinat atau jaizat.
ana pertanyaan kebo mlebu ning keler hukume apa? Aja palangan jawab, aja gaya, jawab langsung aja. Kudune piye? Polisi sabar. Iki pertanyaan iku iki mengandung apa? Jebakan iki. Sing dimaksud kebo sing gedhi semono, keler sing cilik semene, apa kebone kena dijilikke? Ya bebas, berarti yes. Tapi nek kebo sing gedhi samono, keler sing cilik, ya mustahil ana kebo sing gedhi nang kono menempat nang secukup ruange si keler. Ayo mustahil. Sing jenenge wajib menempat kuwi ya wajib menempat secukup ruang atau tahayus. Menempat secukup ruang HP iki menempati nang ndi? Jawabe menempat ya secukup ruange HP. Dudu kok HP menempati nang buku iki ya. HP menempati ning buku iki gawe cara sing salah ki sing salah. HP menempati nang buku. Terus buku menempati ning meja. Meja menempati nang kloso. Kloso menempati nang keramik. Keramik menempati nang bumi menempati nang langit. Langit menempati nang ora nontek. Sing jenenge menempat kuwi secukup ruang. Ki HP menempati nang ndi? HP menempati nang secukup ruange si sing ditempati HP ya ora ditempati sing ditempati buku ora ditempati iki ana ne HP ana ne buku ana ne ana ne kloso iki duwe tempat dhewe sak tangga HP duwe tangga jenenge buku duwe tangga jenenge meja duwe tangga jenenge kloso iki sak tangga duwe tempat dhewe secukupnya tempat ruang iki secukupnya ora sebelebe. Makanya kebo sing gedhi kuwi ya wajib menempat secukup ruangnya angger menempat wajib secukup ruangnya kebo, mustahil kebo kuwi menempat yang tidak secukup ruangnya kebo. Baik ruang kecil maupun ruang yang lebih besar. Paham? Paham? Paham. Dalam Fatih bis, pinter ya kita itu. SMP ya, paham ya? Ayo, orang paham kayak itu lah. Wajib menurut akli tapi doruri untuk menetapkan hukum wajib, orang perlu dipikir. Iki piye menempat secukup ruang itu dipikir ki alasannya piye ora ono alasannya soalnya ora perlu dipikir. Nah terus yang kedua adalah wajib akli nadhari. Wajib menurut akal tapi akal menetapkan hukum wajib tetapi dengan proses penelitian kudu diteliti. Nek dhewe ora teliti maka kita tidak bisa menetapkan hukum wajib. Ora kabeh wong ngerti soalnya. Wong kabeh ngerti ora nek Gusti Allah kidam. Ora nyatane apa sing ora Islam ya ora ngerti nek Gusti Allah kidam. Belum ora ngerti. Bisa ngerti dahulu, bisa ngerti Allah iku kidam karena kita betul-betul meneliti dan menghadirkan sebuah dalil. Nah kita ke akal iki mandek hanya ikut tok ya wis kidam, ya berarti ora dihukumi kita iki meneliti. Ya padahal wajibnya apa wajibnya? Makrifat ki wajib. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bis ikon. Di awale wajib kuwi
Itu apa? Mengenal Tuhan dengan yakin. Tegese mengenal dengan dalil-dalil. Wajib. Awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama yaitu mengenal Allah. Jadi mengenal, mengetahui kuwi carane piye? Ya dengan meneliti. Nek wis meneliti, akal ke meneliti, maka hati bisa meyakini. Nek hati bisa meyakini, maka kita bisa tergolong orang-orang yang beriman. Nah iman gue kan artinya apa iman? Tasdik atau membenarkan. Lah bahasa membenarkan itu Pak nggo nolak apa? Nolak onone keraguan. Lah keraguan kuwi kan tingkatan telu. Yang pertama keraguan tapi mending keren sih jenenge dzon. Dzon iki ragu-ragu tapi kan mendekati kebenaran. Sing kedua syak iki keraguan tapi tengah-tengah. Ayo 50-50 antara benar dan salah. Sing ketiga wahmun. Wahmun itu ragu tapi jauh dari kebenaran. Lah sing diperintah oleh Allah Ta'ala kita itu harus makrifat, harus apa? Harus mengetahui dengan dalil. Kuwi sing diperintah. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk betul-betul akal itu meneliti dalil. Ora oleh kita dzon pesan. Nah untuk menetapkan bahwa Allah itu wajib hidam harus meneliti dalil. Contohnya seperti begini, menggunakan perumpamaan. Apabila Allah Ta'ala, apabila zat Allah itu baru atau ada permulaannya, maka pasti sama seperti manusia. Kalau Allah sama seperti manusia, maka pasti Allah itu lemah seperti manusia, yaitu tidak bisa menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Apabila Allah itu lemah, pasti tidak akan pernah ada langit, bumi dan seluruh isinya. Tetapi adanya langit dan bumi itu telah nyata dan bisa kita saksikan dengan mata, maka tidak adanya langit dan bumi serta seluruh isinya itu batal. Nganggo perumpamaan. Nganggo perumpamaannya apabila zat Allah itu kok baru, ya, ini kan bahas perumpamaan yang salah. Kan menetapkan Allah Ta'ala itu kidam atau dahulu atau awal. Allah Ta'ala itu awal, ya awal. Allah Ta'ala yang awal. Allah Ta'ala dahulu atau kidam. Nek Allah Ta'ala ora kidam, ya berarti saklawan katane sifat kidam. Lah lawan katane sifat kidam yo apa? Kudus atau jadi ini, apabila Allah Ta'ala itu tidak bersifatan kidam, maka pasti Allah itu baru. Nah Allah Ta'ala kidam berarti apa? Ya baru. Soalnya lawane itu perlawanan dari sifat kidam kuwi ya baru. Nek Allah kuwi ora kidam, maka pasti Allah baru. Nah terus nek Allah Ta'ala kuwi baru atau ada permulaan, maka pasti ya Allah Ta'ala padha karo manungsa. Nek Allah Ta'ala baru ya mestinya padha karo manungsa. Manungsa kuwi ya baru. Baru ki apa? Baru kuwi onone diawali ora ono atau adanya diawali ketiadaan. Apabila Allah Ta'ala itu tidak kidam, maka Allah Ta'ala adanya diawali
diawali ketiadaan seperti manusia. Apabila Allah Ta'ala seperti manusia atau adanya diawali ketiadaan, maka pasti Allah lemah, tidak mampu. Soalnya menungso dewe ora mampu. Menungso mampu ora? Ya mampune menungso hanya sebatas ikhtiar. Nah, Gusti Allah kok ora persifatan kita, ya mesti Gusti Allah baru seperti manusia. Nek Gusti Allah seperti manusia, maka Allah Ta'ala lemah atau tidak mampu. Nah, Allah Ta'ala lemah atau tidak mampu, maka tidak akan tercipta alam semesta. Mestinya Allah Ta'ala ora mampu, ya mestinya alam semesta kuwi iki ya ora tercipta atau ora saiki. Nek Allah Ta'ala lemah, ana lemah lagi peneh. Allah Ta'ala lemah ki, seandainya ki Allah Ta'ala lemah, engko bakal ana alam ora? Ora bakal ana. Soalnya Allah Ta'ala lemah ki berarti ora mampu. Lah nek alam kuwi kok ora ana, maka piye? Iso ora alam kira ana? Ya ora iso, soalnya wis jelas terlihat oleh mata. Dan delok alam iki ono ke menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu persifatan tidak lemah alias mampu. Terus wujudnya Allah Ta'ala berarti tidak seperti manusia. Sing manusia nang kono wujudnya ada awal. Jadi awalnya loro. Yang awal karoan menolak awal. Ojo sampai salah kuwi ya. Salah arti. Saya kata kok sifat awal kuwi netep ning Allah apa justru sifat awal kuwi ora ning Allah Ta'ala. Ditolak nang oleh sifat Allah Ta'ala. Ditolak. Berarti Allah Ta'ala ora awal. Sifat awal ning Allah Ta'ala netep apa malah ditolak? Apa dinafikan? Oh dinafikan, ya berarti Allah Ta'ala ora awal. Nek ora awal berarti di awal. Soalnya nek ora awal yo diawali. Awal nang kono Allah Ta'ala itu yang awal. Yang awal nang kono menolak awal bagi wujudnya Allah. Menolak titik awal perwujudan. La awala lahu. Ora ana titik awal pada wujudnya Allah Ta'ala. Bukan berarti menolak titik awal, mungkin menolak Allah Ta'ala yang awal. Bukan. Iki tak kei ibarah penak iki. Iki kan tak kei ibarah sok penak. Iki ki ibarat alam ki alam wujud. Wujude alam kuwi ana akte kelahirane apa ora iki menae? Kabeh ki alam ki. Ya mesti orang mungkin alam kuwi qadim, orang mungkin. Tiap sesuatu yang dijadikan Allah, maka pada dirinya pasti mengalami dari tiada menjadi ada. Iki soalnya sesuatu yang diciptakan. Karena Allah Ta'ala kan orang diciptakan, ya berarti Allah Ta'ala wujudnya tidak diawali kekosongan atau tidak diawali zong. Perwujudan ini contohnya bumi. Rokok ini tak contohnya sebagai bumi. Ini rokok ini tak contohnya bumi. Bumi ini sadurunge lahir, bumi ini isi ono apa dalam keadaan zong. Saurunge lahir iki, saurunge diciptake. Zong kan? Berarti bumi ini zong dhisik dadi ono. Ini mau kira, zong terusnya ono. Nah saiki dipikir, ono ning bumi karo zonge bumi sebelum bumi lahir, kini sedikit. Zong kan? Zong dhisik baru wujud. Soalnya wujud itu diawali zong. Berarti awal di antara wujud bumi karo zonge sebelum bumi wujud.
awal sio kan, maka ketetapan definisi bumi ya berarti sing awal kuwi sing sio la wujude diawali sio berarti kondisine jong kuwi iki awal onone bumi diawali jong. Maka bumi kuwi karang ora bisa diomong yang awal, maka dia wujudnya ada permulaan, ada titik awal. Oh. Tang. Ya Kang, ini. Gede Pak. Ah, sok dijut Pak. Oh, angri dia ke sebelahnya Fit. Sebelahnya. Langsung Fit. Ini. Fit. Fit. Ya, Fit. Bisa deh kalau mana deh. Jadi man ngerti ya. Pikirannya kan bisa melayang-layang ngobat motor sih. Lagi tak bareni kita bareni mana ya? Iki ibarat bumi. Wujude bumi karo sebelum wujude bumi di sini iki apresiasi paham ki anu. Di sini am. Wujud iki wujud bumi iki delok iki. Hah? Iki wujude bumi iki. Rokok iki tak ibaratke wujud bumi. Sadurunge bumi wujud, iki bumi ana ora iki? Ora ana, berarti tak ibaratke ora ana ki jong. Iki bahasa keren kan saya kan jong. Iki onone bumi, iki longkone bumi. Jadi onone bumi karo kosonge bumi sebelum bumi ada, ini sedikit. Kondisi sediam. Bisa kosonge bumi atau bisa zonge bumi. Jadi di zong bisa baru ono. Maka bumi posisine kok sing awal ke sing zonge apa sing onone bumi? Zonge berarti zonge bumi ke yang awal, adanya bumi diawali. Pati-pati diawal, pati-pati dia bukan awal, maka wujudnya ada titik awal. Awala lahu, ada awal pada perwujudannya bumi. Bumi ini ada titik awal. Jadi nolak bumi kui persifatan yang awal, menetapkan titik awal perwujudan bagi bumi. Bumi kui dudu yang awal. Maka bumi kui nek ora iso diomong yang awal, maka bumi itu diawali. Adanya bumi diawali zong dhisik baru wujude bumi. Lah, pati-pati zong dhisik terus perwujudan bumi, mestine wujude ya ana titik awal. Lah, ana titik awal nang kono menetapkan awal pada bumi. Menetapkan awal pada bumi iki maksudnya menetapkan titik perwujudan awal. Soalnya bumi ini posisinya diawali. Lah Allah Ta'ala wujudnya tidak ada awalnya. Wujudnya tidak ada titik awalnya. Maka Allah Ta'ala disebut yang awal. Maksudnya yang awal ini berarti menolak titik awal perwujudan. Maka dia ngomong ya awalu ya akhiru. Ya awalu tetap Allah Ta'ala yang awal, menolak Allah Ta'ala wujudnya diawali. Lah pati-pati wujud yang awal, maka wujudnya itu tidak ada titik awalnya.
Nek apa wujudnya kok ada titik awalnya, maka pasti dia wujudnya diawali. Diawali oleh siapa? Diawali oleh zat atau kekosongan. Paham tak? Wah, timbang mrene nganti ra paham ya rugi ya mau gedang wae. Wakadake ora paham rugi lah. Nah, untuk menetapkan Allah wajib kidam, maka kita harus meneliti kali. Bukti onone alam semesta. Onone alam semesta kuwi nuduhke Allah Taala kuwi persifatan mampu ora apes. Angger Allah Ta'ala mampu, persifatan mampu, mestine Allah Ta'ala ya ora kaya manungsa. Sing manungsa nang kono wujude diawali ketiadaan atau syong. Ya berarti Allah Ta'ala wujudnya tidak diawali ketiadaan atau syong. Nah, Allah Ta'ala wujudnya tidak diawali syong, maka wujudnya Allah Ta'ala tidak bermula atau tidak ada titik awal. Titik awal ini betulnya kaya apa? Akte kelahiran. Wujud Allah Ta'ala ora ono akte kelahiran, ora ono titik awal. Karena wujudnya Allah Ta'ala itu yang awal, bukan wujud di awal. Jadi nek Pak ngomong, kuwi kena nggo betek-betekan kuwi. Sifat awal ning Allah Taala kuwi ditetepke apa ditolak? Pak muni ditetepke. Lah nyatane Allah Taala kuwi kidamke artine la awal lah. Ora ana awal bagi Allah. Berarti awal kuwi ditolak. Pak muni Allah Taala kuwi netepke awal. Lah terus Allah Taala iki asline iki sifat awal iki ditetepke nang Allah apa ditolak? Ya ditolak. Ditolak berarti Allah Taala ora awal, ora awal. Asmaul Husnane salah. Ya awalu ganti bae ngono kuwi. Ya iki kadang salahe nang ngono salahe. Iku diteliti. Maksudnya awal, ya awalu nang Allah Taala kuwi duweni sifat ya awal menolak di awali. Sing diawali kuwi makhluk karena wujudnya diawali kekosongan. Allah Ta'ala tidak diawali kekosongan, maka wujudnya yang awal. Kita salah paham. Ayo awalnya nang ngono ana sing awal ditolak, ana sing awal ditetapkan soalnya. Ketetapan awalnya Allah Ta'ala kuwi ya Pak nggo nolak nek Allah Ta'ala kuwi wujudnya diawali. Lah nolak titik awal ngono, menolak nek Allah Ta'ala ki wujude ana titik awal. Sing ana titik awal sapa? Wujude makhluk. Jadi ngerti kan ana apa penafian-penafian kaya nek siwa Allah atau siwa Allah itu berarti sesuatu selain Allahumma siwa Allah sesuatu selain Allah. Iki nang ngene kita bikin ana papan. Ana kalane makhluk, ana kalane hawadis, ana kalane mungkin, ana kalane alam. Kok kadang kan orang ngerti kan asal jawab. Apa bedane makhluk karo hawadis? Orang jawab, nek makhluk kuwi iki ora nuntut wujud, nek hawadis kuwi nuntut wujud. Ya kok salah, kok padha bae, kok beda makna. Nek Allah Ta'ala kuwi nek apa selain Allah Ta'ala ki netepke pertama apa? Mungkin dewe mungkin memang mungkin ki paling centeng lah mungkin. Mungkin paling centeng. Oh, maksudnya mungkin maujud. Tapi kaya selain Allah Ta'ala ki mungkin maujud, jadi wujudnya bermula dari kebolehan. Apa nggo nolak nek apa kita kuwi wujudnya bukan dari kebolehan. Lah nek wujud sing bukan kebolehan berarti wujud apa? Wujud
wajib. Lah Allah Ta'ala wujudnya itu wajib, maka wujudnya Allah Ta'ala bukan mungkin. Lah maka siwa Allah nang kono termasuk mungkin. Bahasa mungkin nang kono apa nggo nolak nek Allah Ta'ala kuwi mungkin. Netepke wujud wajib. Temune sifat sing pertama wajib wujud. Terus Allah Ta'ala bukan hawadis. Yo. Berarti Allah Ta'ala bukan hawadis. Sing hawadis kuwi baru Pak nggo netepke nek Allah Ta'ala kuwi kidam bako mukhalafatul hawadis. Jadi nek kaya mungkin kuwi iki bahas wujud dari kebolehan, nek apan hawadis Pak nggo bahas wujudnya itu adanya diawali tiada. Nah wujudnya adanya diawali tiada karan wujud dari kebolehan ki padha beda. Ya kuwi yo padha sawong. Angger kuwi wujudnya bukan wajib alias wujudnya yang tadinya tadi boleh-boleh saja, maka wujudnya itu pastinya wujudnya adanya diawali tiada. Nah terus makhluk. Nek makhluk kuwi artinya kan tercipta, mestinya makhluk kuwi yo diciptakan. Lah makhluk kuwi diciptakan, maka Allah Ta'ala bukan makhluk. Dan Allah Ta'ala makhluk, maka Allah Ta'ala itu diciptakan. Bahasa makhluk kuwi ya apa? Pak nggo netepke bahwa kita itu wujudnya butuh pada yang menciptakan. Atau bahasanya yaftakiru ila muhos, kita butuh pada yang menciptakan. Panggo netep apa? Allah Ta'ala wujudnya tidak butuh pada yang menciptakan. Temune apa? Sifat qiyamuhu ta'ala binafsi sing separuh. Wis sing paling mengkarek dhewe iki urip qiyamu ana loro. Pertama apa? Layak pikiru ila mukhasis. Sing kedua layak takiru ila mahal. Angger layak takiru ila mukhasis Pak nggo bahas zat sing persifatan uluhiyah. Kenapa Pak nggo bahas ning ngene sing kedua layak takiru ila mahal ayat maksudnya Allah ora butuh karo mahal atau zat. Pak nggo bahas sifat-sifat yang ada pada Allah. Itu bukan dari golongan Jadi makhluk karo hawadis bedane apa? Ora ana bedane. Ora ana bedane blas. Kudu nek apan hawadis ki nuntut wujud. Nek makhluk kuwi ya kena bae wujud kena bae. Kuwi pemikiran-pemikiran sing asal. Kadang kan ora ngerti tapi nopo. Dituntut jawab bae wis. Ya angger makhluk kuwi iki kena bae wujud kena bae ora wujud. Soale Adam pun makhluk. Nah kadang kaya kuwi. Ya Adam ya itu makhluk, wong Adam kuwi itu asal. Kuwi asal itu. Kudu anggar asal ya berarti ora diciptakan. Engko nek Adam kuwi diitung makhluk, engko ta'aluk sifat kudrat kuwi apa? Ana la taksir karo taksir. Loro. Padahal ta'aluk kudrat kuwi hanya taksir, ta'aluk taksir atau ta'aluk ijaz. Jadi apa mungkin kuwi Pak nggo nolak nek kita ke wujudnya wajib, anggar hawadis ki Pak nggo nolak kita ke wujudnya kidam, nolak kita kodim, bakok mukhalafatul hawadis. Nek kaya kita makhluk Pak nggo nolak bahwa kita kuwi wujudnya ora butuh karo sing nyipta. Allah Ta'ala wujudnya butuh sing nyiptake ora? Ora. Angger Allah Ta'ala wujudnya ora butuh karo sing nyiptake, maka Allah bukan makhluk. Nah Allah Ta'ala wujudnya ora butuh karo zat, maka Allah Ta'ala bukan alam. Jadi bahasa alam nang kono ki Pak nggo nolak nek kita kuwi wujudnya ora butuh maring zat. Temune piye nek alam? Ya temune ya padha bae kiyamu sing separuhane.
Makhluk berarti ngonolak kiamu sing separuh. Alam ngonolak apa? Kiamu sing separuh. Nek kita wujudnya alam itu artinya tanda, alamat tetenger, tanda. Nah, wujud tanda nangkono itu membuktikan adanya zat. Contohnya kotak HP, ini kan kotak ya. Ini kotak apa? Trapesium ini, kotak. Kotak kiye nuduhake onone sing kotak. Kotak iki ora iso ngadeg dhewe. Ora iso berdiri sendiri. Apabila kotak itu bisa berdiri sendiri, maka kotak itu bisa lepas dari zatnya. Hasil lolos kotak isora. Kotak HP ini lolos tapi ojo HP ini. HP ini anteng. Isora lolos meneh. Isora tat. Kotak HP lolos tapi HP ini sudah lolos. Kotak itu ora iso. Kowe nuduh ke sifat itu berdiri pada zat. Butuh maring zat. Nah, Allah Ta'ala itu bukan sifat seperti sifat arad. Angger sifat ini butuh karo zat, maka iki weruh irenge HP, weruh kotake HP kuwi menunjukkan ini ada zatnya. Maka wujudnya kita, wujudnya makhluk itu termasuk wujud tuduh, wujud dilalah, wujud alam. Nah, nek wujudnya kita alam, berarti wujudnya Allah Ta'ala bukan alam. Nah, nek wujudnya bukan alam berarti apa? Berarti wujudnya Allah Ta'ala, wujudnya tidak berdiri pada zat. Wujudnya Allah Ta'ala berdiri pada zat berarti orang, nek wujud Allah Ta'ala berdiri pada zat, maka bisa diketahui Allah itu seperti kita. Allah kota, Allah bunder. Soalnya Allah berdiri pada zat, maka menolak itu menetapkan la yaftakiru ila mahalin. Orang Allah Ta'ala orang berdiri pada mahal, tempat perwujudannya sifat. Atau dalam kurung ya, karena zat itu tempat berdirinya sifat. Pasti paham gitu ya, oh nyawanya temenan. Paham ya? Paham. Jadi Gusti Allah iki wujudnya orang berdiri pada zat. Nek Allah wujudnya berdiri pada zat, maka Allah Ta'ala ku ya ana kota, ana bunder ya. Maka nang kono ana sing dok pemahaman ngawur. Ana Allah Ta'ala punya tangan, ya Allah apa iki. Allah Ta'ala punya wajah, kira. Allah Ta'ala punya mata. Iki soalnya dia nggak paham tentang nek Allah Ta'ala itu tidak butuh pada zat. Makanya menyamakan agar kita ke wujudnya butuh pada zat, ya Allah butuh pada zat juga. Maka Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ketemu nih Allah Ta'ala sekarang punya tangan, punya wajah, punya mata. Ya kok Gusti Allah menempat secukupnya nang aras andalane wis kuwi. Dalile apa Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah Ta'ala menempat nang aras kaya potong rambut nang wale balupi kira. Oh tingkring nang aras kursi. Lah kok aras nang ngono, Allah memerintah 4 malaikat untuk memikul aras. Nah Allah Ta'ala ana nang dhuwur aras, berarti Allah dipikul 4 malaikat. Kayak Jenderal Sudirman kayak kowe. Tahu bener ora, Gus? Allah Ta'ala dipikul karoan 4 malaikat. Iki gambarane padha ora kalau Jenderal pas perang nggih. Hah? Maksudnya yang orang dohir kaya kuwi batal kan istawa nang orang bagaimana istaula okoharo, maksudnya menguasai ya kaya Belanda menduduki Indonesia selama 350 tahun. Dudu Belanda cangkruan ngopi selama 350 tahun. Anggo apa ngopi-ngopi ini kene.
Maksudnya apa nguasai. Kayak kuwi. Sekarang kuwi sekarang dia meyakini terjemah, meyakini arti terjemah. Kayak aku temu nih. Oh ya dulu fauqa aydihim iki tangan Allah Taala punya tangan iki kaya wagu. Kaya Jakarta ada di tangan Pak Anies. Bener ora, Bang? Jakarta ada di tangan Pak Anies bener ora? Apa Jakarta lagi cengkrem karo Pak Anies? Ora. Maksudnya di tangan Pak Anies itu di kekuasaannya Pak Anies Baswedan. Jawa Tengah ada di tangan Pak Ganjar, maksudnya Jawa Tengah ki ono ning kekuasaane Pak Ganjar. Iya nang kono artine ya kekuasaan, kudu ya tangan-tangan beneran. Nek Allah nduk tangannya gedene sak piro ngono ora. Tangane dhek piro. Nah kuwi gara-gara orang ngerti nek Allah Taala kuwi la yaftakiru ilama hal. Orang ngerti kiamu sing separuh, maka menetapkan Allah Ta'ala kuwi ya padha kaya kita butuh karo zat, butuh karo tempat perwujudan. Lah ngerteni nek Allah Ta'ala ora butuh karo zat, ngerteni nek Allah Ta'ala wujudnya bukan baru, itu karena akal kita meneliti. Nek orang ngerti pernah bisa ora iki? Ora bisa. Nek orang meneliti orang bakal bisa. Bisane kita kok bisa, mestine kita meneliti. Karang akal ke meneliti, maka hati bisa yakin. Di hati ke meyakini sesuatu karena akal itu meneliti. Tapi sing mau sing wajib daruri, ora perlu penelitian. Kita contohke wajib akli sing nalgori. Jadi akal menetapkan hukum wajib tapi melalui proses pemikiran. Paham? Oke, Kang Tono paham ora Kang? Insyaallah. Paham. Maksudnya dicerna mending angel apa setengah angel apa angel banget iki ngene. Ya, sedang kae. Hah? Penak apa? Penak banget, mumpung gak aku dah. Ayo, cukup bisa. Wis cukup.